bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Anyone could hear in our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. It's hard to kill. Who knows what miracle you can achieve when you believe? Somehow you will when you believe. Of fear, when prayer so often proves in vain, hope seems like the summer birds too swiftly flown away. Yet now I'm standing here, my heart's so full I can't explain, seeking faith and speaking words I never thought I'd say. There can be miracles when you believe. When you believe. Oh, hope is prayer. It's hard to get. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will. Bayangkan Anda sedang jalan-jalan ke luar negeri dan Anda membeli oleh-oleh untuk kedua sahabat Anda. Anda membelikan mereka masing-masing sebuah kaos. Sahabat Anda yang pertama menerima kaos itu dengan senang hati dan berterima kasih pada Anda. Kemudian langsung memakainya. Sahabat Anda yang kedua menerima kaos itu dan berkata, "Ya, cuman kaos aja." Dan Anda tidak pernah melihatnya memakai kaos itu. Jika Anda pergi jalan-jalan lagi, kira-kira siapa yang akan Anda belikan oleh-oleh? Tentu sahabat yang pertama, bukan? Sahabatku, seperti kisah ini, jika kita bersyukur atas pemberian Tuhan, tentunya
kita akan mendapatkan lebih banyak rezeki lagi. Jika kita selalu mengeluh atas rezeki kita dan hidup kita, apakah bisa rezeki mendatangi kita? Sukses untuk Anda semua. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul
Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Selasa 31 Oktober 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-30. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 13, ayat 18 sampai dengan ayat 21. Pada suatu ketika, Yesus berkata, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Saudara-saudari yang terkasih, pemazmur mengatakan bahwa orang yang melangkah menangis sambil menaburkan benih akan pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkas panenannya. Mazmur 126 ayat 6. Perkataan ini sangat inspiratif karena Tuhan mau mengingatkan kita semua untuk memiliki spiritualitas kerja. Pekerja itu berarti kita sebagai manusia yang diciptakan sesuai dengan citra Allah mau menunjukkan partisipasi kita di dalam keilahian Tuhan. Dengan bekerja, kita mau menunjukkan jati diri kita sebagai manusia. Orang yang tidak bekerja tidaklah mencerminkan dirinya sebagai manusia. Santo Paulus mengatakan, "Kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna." 2 Tesalonika 3 ayat 11. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam warta Injil hari ini menjelaskan kerajaan Allah dengan memberikan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu paling kecil dari biji-biji yang lain, tetapi ketika bertumbuh akan menjadi pohon yang memiliki cabang-cabang sehingga burung pun dapat bersarang di atasnya. Burung-burung menyukai biji sesawi yang berwarna hitam dan nikmat. Kerajaan Allah juga pertama-tama diterima oleh sedikit orang di dalam hati mereka. Sejalan dengan perkembangan waktu, kerajaan Allah masuk di dalam hidup setiap orang dan mengubahnya dari dalam diri orang tersebut. Kerajaan Allah juga diumpamakan dengan ragi, sebuah ragi adonan dari tepung terigu yang kecil akan menjadi besar karena peran dari ragi. Ragi merelakan dirinya masuk ke dalam adonan dan dari dalam ia mengubah adonan yang tadinya kecil mengembang menjadi besar. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau dikatakan Yesus sebenarnya dalam warta Injil hari ini bagi kita? Biji sesawi itu kecil, tetapi bisa bertumbuh menjadi besar, bercabang-cabang, sehingga membiarkan burung-burung bertengger memakan bijinya, bahkan bersarang di atasnya. Demikian hidup sebagai orang yang memiliki harapan kepada Tuhan. Seluruh hidup kita, baik suka maupun duka, akan memiliki arti kalau kita percayakan hanya kepada Tuhan. Kerajaan Allah juga pada awalnya diterima oleh sedikit orang, tetapi saat ini kerajaan Allah dapat menguasai seluruh dunia. Di sini orang harus berjiwa optimis, selalu punya harapan dan diwujudkan dalam kerja. Ragi itu sedikit, tetapi ketika sudah dicampur dengan adonan, ia bekerja sedemikian rupa, lalu kehilangan wujudnya, masuk ke dalam adonan dan membuat adonan menjadi besar. Kerajaan Allah juga membuat transformasi atau perubahan hati manusia untuk selalu bersatu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu Roh Kudus tetaplah menjadi andalan setiap orang percaya. Roh Kuduslah yang membantu transformasi batin kita untuk menjadi layak di hadirat Tuhan. Kerja kita bukan hanya kerja kita,
melainkan merupakan campur tangan Tuhan dalam rohnya sehingga kita bersukacita dalam sukacita ilahi. Namun Santo Paulus berkata, akan tetapi, harta ini kami bawa dalam bejana tanah liat untuk menyatakan bahwa kuasa yang luar biasa ini bukan kuasa kami, melainkan kuasa Allah. 2 Korintus 4 ayat 7. Maka dari itu, semoga sabda Tuhan pada hari ini membuat kita semakin tekun dalam harapan dan berkarya demi kemuliaan Tuhan yang akan digenapi di dalam diri kita oleh Roh Kudus. Kemudian senantiasalah kita berdoa dan bermohon kepada Roh Kudus itu agar selalu datang dan memperbaharui hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sabdamu memberi senantiasa harapan akan hidup baru kepadaku. Curahkanlah rohmu dalam hidupku selalu, sehingga aku sungguh-sungguh menjadi baru, bersemangat, mau bekerja mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Jangan mengutuk. Kalau tidak mau kita kena kutuk. Dan saya melihat bangsa ini sudah banyak kena kutuk. Yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya menghormati dan menghargai Bapak Presiden. Tapi di dalam mulut Bapak Presiden ada kuasa atas nama Indonesia. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Bila ku hitung-hitung segala berkat